Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 24 Juli 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah warta pelayanan dan keuangan selengkapnya. Majelis dan Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan launching sekolah model ekstrakurikuler GPM, penetapan Hari Pendidikan GPM, dan perayaan HUT ke-45 YPPK Dr. JB Sitanala pada tanggal 26 Juli 2022. Kiranya Yesus Kristus Gembala dan Guru Agung akan memberkati pergerakan pendidikan di persekolahan YPPK Dr. JB Sitanala di Maluku dan Maluku Utara. Panitia pelaksana mengundang jemaat sekalian menghadiri acara kebaktian syukur HUT YPPK Dr. JB Sitanala ke-45 di lapangan Yosudarso Dobo pada hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai selesai dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Nancy Soisa dan dimeriahkan oleh artis Josen Amos. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah bersedia terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus dalam peran sebagai pro kantor jemaat
dan tim vokal grup Angkatan Muda GPM Ranting Immanuel Marbali. Semoga segala potensi dan talenta saudara-saudara dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pelantikan akan dilaksanakan pada hari ini, pukul 19.00 dalam kebaktian jemaat. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada jemaat bahwa pembagian peserta kegiatan launching sekolah model ekstrakurikuler GPM, penetapan Hari Pendidikan GPM, dan perayaan HUT ke-45 YPPK Dr. JB Sitanala ke jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2022. Majelis dan jemaat menyambut di Gereja Sumber Kasih, selanjutnya dibagi ke rumah jemaat. Majelis jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia, yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warga net yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan momen pemilihan Kepala Desa Wangel, maka Majelis Jemaat menghimbau seluruh warga jemaat untuk mensukseskan kegiatan dimaksud, dengan tetap menjaga persekutuan bergereja dan bermasyarakat. Gunakanlah hak pilih jemaat dengan baik dan bertanggung jawab. Hindari pertikaian yang sia-sia oleh karena perbedaan pilihan. Tetapi jadikanlah agenda ini sebagai pesta iman yang menghadirkan calon pemimpin yang beriman, memiliki integritas dan komitmen kudus untuk menghadirkan pemulihan hidup bagi kita semua. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan masa depan anak-anak yang baik. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok bina umat, yakni kebaktian sektor, unit, kemitraan perempuan dan laki-laki, wadah pelayanan laki-laki, wadah pelayanan perempuan, kebaktian pemuda, kebaktian anak, kebaktian warga gereja senior, dan warga gereja profesi. Kepada orang tua, mendorong partisipasi anak mengikuti kebaktian anak TPI Ceria, serta mengikuti pendidikan formal gereja SMTPI dan katekisasi. Pelayanan kebaktian Minggu 24 Juli 2022 diatur sebagai berikut. Pembacaan Alkitab, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tema mingguan, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Kebaktian Gereja Anak, Pelayan Firman, Diaken A. Untailawan, Pengasuh bertugas Sion 1, Keyboardis Elsa Filimditi. Kebaktian Dewasa jam 9 pagi, Pelayan Firman, Pendeta Emeritus D.C. Somokil, Majelis Bertugas Penatua R. Latupela, Diaken Nyonya C.H. Mahakena. Kolektan Unit 3 Peniel. Keyboardis Bapak Doni Watutamata, Prokantor Eka Epin Lina. Multimedia Bapak Frejon Pesolima. Paduan suara Unit Peniel 3. Penerima tamu keluarga Bapak Roy Kolelupun. Peserta kebaktian Sektor Peniel dan Sion. Kebaktian Dewasa jam 7 malam. Pelayan Firman, Pendeta F. Watimena. Majelis Bertugas Penatua M. Borola, Diaken M. Tiven. Kolektan Unit 3 Talitakumi. Keyboardis
Poler Oratmangun. Soundman Bapak R. Maleholo. Multimedia Bapak Agus Kopun. Prokantor Betty Susti Ice Ibu Moni. Paduan suara Unit Talita Kumi 3. Penerima tamu keluarga Bapak Anggoro. Peserta kebaktian Sektor Talita Kumi dan Immanuel. Majelis Mingguan Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Penatua M. Borola Diaken M. Tiven. Pelayan Firman Buka Usbu Diaken M. Tiven. Pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah proses penurunan mutu lingkungan dan ditandai oleh hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Penyebab kerusakan lingkungan. 1. Polusi. Polusi air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga maupun pabrik mencemari sungai-sungai dan lautan. Polusi udara mencemari udara yang kita hirup dan menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Polusi tanah merusak permukaan bumi. Polusi suara seperti kebisingan suara mesin menyebabkan mengganggu pendengaran. 2. Overpopulasi. Overpopulasi juga merupakan penyebab degradasi lingkungan. Peningkatan populasi berarti kenaikan paralel dalam kebutuhan dasar. Hal ini berarti lebih banyak lahan yang dibuka untuk pemukiman dan pertanian yang mengakibatkan deforestasi. Sementara berkurangnya tutupan hutan menghasilkan peningkatan kadar karbon di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. 3. Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir yang belum dikelola dengan baik, seperti sampah organik dan non-organik yang belum diurai, tumpukan sampah yang berbukit-bukit, berpotensi menyebabkan berbagai penyakit bagi penghuni sekitarnya. 4. Bencana alam. Bencana alam lainnya seperti gempa bumi, badai, abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang pasang, dan kebakaran hutan juga berperan dalam degradasi lingkungan. Reboisasi. Penanaman kembali pohon-pohon di hutan lindung dan hutan mangrove di pantai dapat mencegah kerusakan lingkungan, karena pohon-pohon menyerap gas karbon dan juga mangrove dapat mencegah abrasi pantai. Peraturan pemerintah. Pemerintah dapat berperan memberikan peraturan dan sanksi tegas terhadap pembuangan limbah ilegal dengan denda yang sangat tinggi. Denda tersebut nantinya dapat digunakan untuk program-program perbaikan dan pembangunan daerah rawan bencana. Kurangi tingkat konsumsi. Dengan mengurangi konsumsi, kita mengurangi jumlah sampah dan gas rumah kaca yang dihasilkan setiap harinya. Daur ulang. Dengan memisahkan sampah organik dan non-organik, kita dapat mendaur ulang dan juga menggunakan kembali. Misalnya, sampah organik yang dapat diproses sehingga dapat digunakan sebagai pupuk. Hindari plastik. Plastik adalah benda yang sangat sulit diurai. Plastik juga berbahaya bila sudah berubah menjadi mikroplastik dan mencemari sumber makanan kita seperti ikan dan hewan ternak lainnya. Dengan mengurangi frekuensi penggunaannya, kita dapat menghindari resiko penyakit hingga kematian. Pendidikan. Melalui pendidikan baik di sekolah maupun berbagai program penyuluhan, kita dapat mengajak generasi penerus kita untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Mari selamatkan lingkungan Marbali dari kerusakan yang masif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seruan Gembala Layanan Umat ini disampaikan oleh Majelis Jemaat GPM Marbali. Informasi keuangan jemaat sepekan.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, anak yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp26.532.500. Total pendapatan per 23 Juli 2022, Rp20.018.000. Total pengeluaran per 23 Juli 2022, Rp10.400.000. Saldo kas minggu ini, 24 Juli 2022, Rp26.150.500. Untuk kenyamanan kebaktian, jemaat diminta mengikuti protokol kebaktian sebagai berikut. Demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, dan mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan bagi orang tua yang membawa anak kecil agar dapat memperhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Ketika dentangan lonceng 3 kali dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian GPM nomor 1. Demikian warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Marbali, 24 Juli 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali. Wakil Ketua, Penatua M. Borola. Sekretaris, Penatua GSR Wakil.